Soalnya di devotion kita hari diambil dari Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Soalnya kita tahu bersama-sama Musa adalah pemimpin besar bagi bangsa Israel. Musa dipakai Tuhan, Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara dalam Tuhan, di bagian firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat bahwa Musa mengambil perempuan Kus menjadi istrinya. Saudara, menurut penafsir, perempuan Kus adalah perempuan yang berasal dari Ethiopia kalau zaman sekarang ini. Berasal dari daerah Ethiopia, maka perempuan Kus ini punya kulit yang gelap. Dan kemungkinan Miriam dan Harun tidak setuju akan hal itu, karena berasal dari luar bangsa Israel. Miriam dan Harun menentang pernikahan Musa karena Musa menikah kawin dengan bangsa yang lain, bukan dengan bangsa Israel sendiri. Tapi uniknya dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan justru membela Musa. Dalam teknis penulisan Perjanjian Lama, biasanya nama pria ditulis lebih dahulu. Dalam hal ini harusnya nama Harun lebih dahulu, baru diikuti oleh nama Miriam. Tapi dalam teks kita hari ini, nama Miriam ditulis lebih dahulu daripada nama Harun. Memberi kesan bahwa Miriamlah yang lebih dahulu protes. Miriam lebih dahulu memulai perselisihan ini. Miriam lebih dahulu memberikan perselisihan ini, mengakibatkan perdebatan ini. Kalau kita perhatikan isu tentang perdebatan Musa mengambil perempuan Kus, itu tidak berlanjut. Hanya 1-2 ayat saja dalam bagian firman Tuhan hari ini. Tapi kita memperlihatkan bahwa isu yang diolah oleh Miriam dan Harun tentang Musa yang mengambil perempuan Kus kemudian beralih menjadi isu kudeta terhadap kepemimpinan Musa. Tadinya isu tentang Musa yang menikahi perempuan Kus kemudian digiring menjadi sebuah isu kudeta terhadap Musa yang dinilai tidak mampu, dinilai tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara dalam Tuhan, isu utamanya adalah tentang kredibilitas Musa sebagai nabi Tuhan. Isu utamanya adalah kredibilitas Musa sebagai nabi Tuhan yang dipertanyakan. Dan inilah saudara yang Alkitab paparkan pada hari ini. Saudara, menarik adalah Allah membela Musa. Saudara. Di bagian cerita selanjutnya, saudara, kita bisa melihat saudara Tuhan membela Musa. Saudara. Allah berfirman, "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Dalam ayat ke-8. Atau di ayat 10 dikatakan, "Seketika itu juga Allah murka dan tampaklah Miriam sakit kusta." Dalam ayat ke-10. Dalam kisah ini kita bisa belajar satu poin yang penting. Allah tidak dapat mentoleransi pemberontakan. Allah tidak dapat mentoleransi pemberontakan. Terutama pemberontakan terhadap pemimpin yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Musa adalah manusia biasa. Musa bisa juga salah. Tapi Tuhan memakai Musa, Tuhan berkenan memakai Musa, Tuhan berkenan berbicara secara langsung kepada Musa, dan Musa sebagai penyambung lidah Allah kepada bangsa Israel. Musa manusia biasa, tapi manusia dipilih Tuhan, Musa dipakai Tuhan untuk memimpin, mengarahkan, dan membina bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih menjadi pemimpin. Di dalam sebuah negara ada presiden dan jajarannya. Di dalam gereja ada majelis, di dalam gereja ada hamba Tuhan, ada rohaniwan, yang juga Tuhan berikan mandat, Tuhan berikan suara, otoritas, untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, untuk menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan kepada umatnya. Ada crusader yang juga Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin bagi setiap kita masing-masing. Semua manusia yang memimpin bukanlah orang yang sempurna. Semua pemimpin bukanlah orang yang sempurna. Semua pemimpin, semua manusia itu penuh dengan kelemahan. Bisa salah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan pakai mereka menyampaikan suara Tuhan. Mereka Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan bagi umatnya, bagi setiap kita, demi kedamaian dan demi kesejahteraan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan akan saya tutup dengan 3 poin. Yang pertama, kalau kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Musa, ada orang yang mempertanyakan kredibilitas kita untuk memimpin, maka saudara tetaplah berbesar hati. Tunjukkan karakter pemimpin yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk mereka yang menghimpit hidupmu, tetap bawa di dalam doa. Karena itu pun yang Musa lakukan bagi Miriam, saudara.
ketika Miriam terkena kusta sebagai akibat hukuman dari Tuhan kepada Miriam. Musa masih tetap mendoakan Miriam. Yang ketiga, saudara, kalau kita adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin, kalau kita adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin pemimpin sebuah kelompok, saudara, atau pemimpin sebuah kelompok-kelompok tertentu, saudara, maka melayanilah sebagai pemimpin. Mari tunjukkan keteladanan dan melayani dengan otoritas yang datang dari Tuhan. Minta kuasa, minta power, minta kedaulatan dari Tuhan, minta keberanian datang dari Tuhan, bukan dari kita sebagai manusia. Biarlah 3 butir firman Tuhan, 3 pesan firman Tuhan hari ini kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Amin.